Itu biasanya ketua itu tugasnya apa? Di KM. Ulun bingung gimana ketua itu bisa. Apa? Soalnya sapaan jadi ketua nih, aku mengalihi ulun aja. Ulun bingung. Aduh, Ada bapak. begaya. Tugas ketua nih, kalau masalah biaya hidup di sana tuh dari ulun lebih murah Kang daripada kita di sini. Lebih murah. Karena sana apa ya, wadah makan segala macam nih murah-murah. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? It's time for the final countdown. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's rock. Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi rekan-rekan di Marudai Podcastnya Urang Banua. Hari ini mungkin ini cukup lama juga kita tidak bertemu di Marudai Podcast. Kebetulan masing-masing personil maupun pihak kru, kameramen dan juga seluruh lighting dan juga tukang backup pada sibuk. Jadi kebetulan hari ini alhamdulillah bisa bertemu lagi di Marudai Podcastnya Urang Banua. Seperti biasa persembahan dari rekan-rekan di studio Suhu Community dan juga tentunya Apindo Hulu Sungai Utara. Baik, mungkin tidak seperti biasa, ini saya ditemani oleh 3 orang lelaki. 3 orang lelaki yang dari tadi senyum-senyum, entah itu senyum tegang atau senyum sudah siap-siap untuk bergayaan seperti yang sudah ditentukan. Ini adalah rekan-rekan dari KMHSU Yogyakarta. Jujur dong. Yeay, tepuk tangan. Yogyakarta. Jujur, datang ke sini saya belum sempat kenalan dengan mereka, karena itu ada baiknya satu-satu. Kita minta perkenalkan diri dulu, kuliahnya apa, jurusan apa, sudah menikah atau belum, hobinya apa, dan mungkin sudah mengumpulkan harta kekayaan sebanyak apa. Kami persilakan dari ujung sebelah sana dulu deh, silakan abangnya. Perkenalkan, nama ulunnya Akmal. Oke, kuliah di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Jurusan Hukum Keluarga Islam, angkatan 2019. 2019 berarti lebih kurang sudah 2 tahun setengah. 3 tahun setengah. 3 tahun. Nah, 3 tahun setengah. tapi alhamdulillah ini sudah sidang dan menghadang wisuda aja lagi. Tinggal menghadang wisuda. Habis itu jadi Sarjana hukum. Hukum keluarga kan tadi? Iya. Keluarga Islam. Lanjut. Jadi ngaran ulun Muhammad Sayuti, ulun kuliah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Unmuh Jogja. Iya, di Fakultas Ilmu Sosial Politik angkatan 2019 sama lawan nih, kawan tadi. Akmal. Berapa lah? Oke. Berapa lah sama? Berapa lah? Sama aja. Iya, oke. Sudah menyusut juga kah? Sudah skripsi ulun, tapi belum tuntung bang lagi ulun masih mencari pengalaman lagi. Nggak tindak cepat-cepat lulus. Oh, itulah karena digesak. Inggih. Digesak kawin. Digesak kawin ulun kali ini. Iya. Boleh. Boleh. Oke, ulun Reja. Lain. Langsung ke sini. Ya, perkenalkan nama Ulun Akmal. Sama aja dong beliau nih juga. Akmal. Ya, jurusan sama Itu aja. Reja kan? Muhammad Sayuti. Iya. Jurusan sama aja pada hukum. Tapi ulun kuliahnya di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Oh, no. Angkatan 2022. Tutulah sedikit lah. Kelasnya dikit lah. Oh, itu kan. Ayo hadapan. Ayo apa kalah. Baik, dan mungkin rekan-rekan Marudai Podcast kita campur-campur saja bahasanya biar kekeluargaan dan asik. Iya. Tadi kita sampaikan itu KMHSU Yogyakarta. Sebenarnya mungkin ini salah satu nih, entah itu Akmal 1, Akmal 2 ataupun Sayuti. Boleh. Nama satu nih. Nama satu itu ya. Kebanyakan Akmal. Akmal 2. Ada apa lah? Ada bapak lah. Malah. Ini Akmal 1, ada bapak lah. Ada apa? Ya. KMHSU Jogja apa itu? KMHSU Yogyakarta. KM kilometer. Dari kami lah.
Jadi, Sayutin nggih, ulun gen sedikit lo ya Allah. Ya. Jadi KMHSU Yogyakarta tuh kepanjangannya dulu Keluarga Mahasiswa Yogyakarta, yang dimana itu kan sebuah organisasi yang mewadahi kakawanan yang asli dari Hulu Sungai Utara yang kuliah di Yogyakarta. Jadi sebuah organisasi di situ menampung bubuhan kita muntai. Di sana bisa berkumpulan atau apa segala macam itu. Dan di sana ada juga program kerjanya kayak itu, kayak organisasi biasa-biasa juga kayak itu, kayak yang di kampus-kampus gitu. Jadi biasanya kalau kayak programnya tuh yang pasti misalnya bila liburan kami beli ke sini, itu mengadakan sosialisasi ke ading-ading sekolahan yang kelas 3 yang anak lulus. Oh, iya. Kami mengisahkan Jogja segala macam ini segala macam lah. Jadi itu salah satu program kerja yang ada di KMHSU. Nah itu. Nah, tambahannya mungkin ada yang tertinggal kan? Namun kegiatannya lagi nambah nih. Iya. Selain sosialisasi itu kami ada acara makrab juga, malam keakraban nama kepanjangannya tuh. Jadi itu mengumpulkan mahasiswa yang dari HSO yang di Yogyakarta. Itu kayak kami biasanya bisa ke pantai atau ke Kaliurang, ke daerah gunung gitu. Iya. Bisa kayak ke situ itu supaya berkenalan nih siapa-siapa kirang nang di Jogja nih buat amuntai nah. Iya. Khusus Amuntai lah. Khusus Amuntai, Amuntai. KMHSU. Iya. Ada tambahan Kak? Berapa? Apalagi olah. Rasa cukup. Udah. Rasa pas saja kan? Rasa pas saja maksudnya beliau menyampaikan Pokoknya intinya KMHSU itu kekeluargaan deh. Sebuah wadah. Iya. organisasi Iya. perkumpulan lah, Iya. gitu. Tapi kita tegaskan di sini ada kekeluargaan. Iya. Dengan apa tadi? Ada program Kegiatan. kerjanya. Iya, ada juga program kerja segala macam. Oke, memperkenalkan kepada adik-adik yang sudah kelas 3, khususnya kelas 3 SMA, mungkin bisa menempuh kuliah. Ayo ke Jogja. Iya, betul. Ada AA Sayuti nih. Oi. Ya, gitu. Bujur. Tapi di luar dari itu nih biasanya Iya. apa nih di Jogja nih? Kenapa memang harus berkuliah di sana? Jadi kenapa harus di Jogja gitu kan pertanyaannya nah. Di Apakah Jogja ada di pinggir. Oh, iya. Karena di Iya, sana iya. kan ada kampus. Nah, kan? bujur. Iya, loh. Iya, betul. Sikapnya ya kok. Akhirnya dapat kayak itu juga. Iya. Ada apa-apa. Jadi jadi di Jogja nih yang pertama tuh lebih lengkap daripada kita di Kalimantan dulu. Karena kan di sana tuh kan daerah istimewa. Nah, itu nah. Jadi kan karena kota besar di sana tuh kan lebih lengkap daripada kita di Kalimantan. Yang pertama dari segi jurusan, Ya. banyak jurusan yang KDD misalnya di Banjar ada di Jogja. Betul. Nah, itu habis itu di sana juga kita terkumpulan nih orang-orangnya dari Sabang sampai Merauke. Berjajar Iya. pulau-pulau. Nah, itu kayak lagu. Kayak apa aja? Iya. Jadi kita karena berkumpul kan dari Sabang sampai Merauke, kita tuh di sana otomatis gabung-gabung nih. Jadi kita tuh mengenal budaya-budaya orang juga. Oh, betul. Kayak ulun misalnya ada kawan orang Timur. Timur. Nah, jadi kan ulun tahu Pasti kayak aku di orang lain. sampai 13. Ya, lanjut, Nah. lanjut. Jadi ulun tuh sedikit banyaknya kan tahu aja nih, karena dikisahkan, oh kalau kami di Timur kayak ini. Jadi sharing-sharing aja orang tuh. Nah, Iya. jadi sedikit banyaknya kan kita tuh tahu ya budaya orang nih. Nah, itu dulu kan di Jogja nih. Kalau kita misalnya kayak di Peminggir kuliah, Itu udah kampusnya. ada kampusnya tadi. Iya, Ya lah. betul. Nah, Itu alasan. amun di sini pulang kuliah di misalnya parak-parak sini. Ya. Ya kadang kan kita kumpulnya itu aja kayak itu pulang. Iya. Nah, jadi itu salah satu kelebihan kalau kita tuh kuliah di Jogja. Kawan kan apabila kita nih mengenal banyak nih kawan otomatis relasi ke jurang tuh. Hubungan tuh kita tuh lebih banyak kan lah. Kayak ulun misalnya nih ada kawan di Papua. Malang, ngajakin ke Papua ya lah. Malang. Jadi kan bila ulun berjalan ke Malang, telepon. Ulun berjalan ke Malang. Oke, siap. Nah, Sanggup berjalan ke Malang. bila minta emang ulun Iya. bila sudah bila singkal penting kau. Ya ini bagus mahasiswa nih. Oke, itu tadi versi Sayuti. Iya. Nah, dari Ulun. ya kan nih kayak ini aja. Nah kan biasanya pada saat lulus kuliah nih, kenapa nih tiba-tiba memilih Jogja? Memilih Jogja, Iya. Ulun karena kebetulan kakak ulun nih yang bimbingan kuliah sudah di Jogja. Ya. Jadi dikisahkannya ulun nih di rumah nih Jogja tuh kan kayak ini tempat apalagi ulunnya ngeliatnya nih kan tujuan kayak di jalanan misalnya tempat-tempat pantai lah. Kisahkannya pantai banyak, pantai 50-an lebih pantai di Jogja. 50 lebih. Lebih. Ya. Banyak. Jadi Banyak tuh. kisah tahun nih. Kapal dia nih. Pantai di situ lah. Banyak di Google ya bang. Oh, iya. Aku belum ini di Google. Nah jadi menarik kisah kakak
ditambah pulang asrama ada di sana aja kakak gue namun banyak. Jadi hakuan juga kerja ke Jogja ada 4. Itu awalnya. Awalnya itu. Oke. Cuma satu bang. Nah, Awalnya jadi memilih Jogja. karena ya hampir di situ ada baremiannya banyak kayak tenang. Iya. Ya kata kan. Iya aja. Nah, Ini nggak beda nah, kayak pantai. Nah, kayak dapatnya tadi. Iya. Apa gini? Ya apa lah. Nah, gitu. Lawan juga akreditasi di kampus di sana tuh bagus-bagus, banyak yang akreditasinya A. Kadang-kadang mencari kampus yang akreditasinya A kayak tenang. Jadi kayak ibarat misalnya mencari lulus SMA nih. Kuliah cari kuliah. Kayak nanti pasti berpikirnya lo kuliah ini anak begawi apa kayak itu nah biasanya dan kisah-kisah orang nih kayak di gawian tuh pasti nakoni kampusnya kampus mana habis itu akreditasi kampus tuh apa nah sedangkan di Jogja tuh banyak yang A jadi itulah apa alasan utamanya kayak itu yang paling kuatnya lucu nih Artinya sedikit banyaknya itu tadi berpengaruh ke karena lebih luasnya pilihan. iya Jogja. iya Jujur jadi teriak. Dulu pemirsa, wes. Aku yang di Muhammadiyah siapa tadi? Ulun, Muhammadiyah. Nah, dulu karena mengambil psikologi di Banjarmasin belum ada. Dulu tuh tahun berapa? Tahun 75 rasanya. Pokoknya lama lah kan. Artinya Hanya lahir ada apa-apa, dulu di Unmu psikologi. Nah, cuman alhamdulillah karena ada rezeki kita sampai ke sana. Oke, lanjut ke usaha. Aku udah curhat gini lah. Oke. Curhat buat nikah aja lah. Rutinitas di sana nih sehari-hari kayak apa? Apa yang dikerjakan di Jogja nih? oke anu paling kita lihat Itu rutinitas dah. Rutinitas dari pagi di kampus, kemudian organisasi di kampus atau di asramanya. Di asrama. Bagaimana? paling rajin banget mun bangun pagi bertapas Kau bertapas ya? Bertapas oke. kan, bertapas. Bukan bercuci ya? bukan bertatapas karena kan di apa nih di sana kan di Iya, asrama disediakan di mesin cuci nih jadi kan lagi laundry nih Oh, kayak iya. bertapas lagi bertapas habis itu masak karena ada juga kompor gas segala macam kan ulun kuliah minum anu karya masak itu paling turun kan ke kampus kan santai-santai di kampus rajin pilihnya paling ulun apalagi semester sudah nang 8 lah nih 8? jadi sudah skripsian kan jadi seminggu sekali ya paling ke kampus bimbingan mata kuliah sudah habis jadi kan paling ke kampus tuh dia bimbingan satu mat deh boleh Kan, konsul, Iya. sisanya lebih banyak bertapas tadi kan? nah gitu. Soalnya kan sehari 5 kali keju supaya apa Supaya banyak tapasan. iya kita ada kegiatan Iya. ada suntuk Kalau Akma, satu dua. Mas satu kan juga. Akma satu. sama ya karena kami angkatannya sama kan jadi kayak ke kampus tuh jarang sudah jadi di asrama tuh paling bertapas nah gitu paling tapi karena pernah kami itu kan iya habis itu di asrama nih karena orangnya banyak loh jadi rame bakawanannya kadang bila malam tuh apa lagi skripsi nih malamnya bisa berkumpulan entah bernyanyian atau bisa bedom aja di asrama nih wah bun siapa tuh jam jarang yang buting aja Ya itu rutinitas keseharian. Waktu awal-awal nih, awal-awal kuliah sempat bingung lah. Ini kan ke wilayah orang, ini apa nih pagi jam segini kayak apa nih kayak menghafal jalan dulu. Waktu awal-awal kuliah kayak apa rasanya? Amal dulu. nah iya Ulun pas pemula ambil tangli. Ulun kebetulan kawanan ada aja sudah bubuhan amun tayang Oh, sana. iya, Ada sudah. misi kawan jadi kada tahu tak kajut banget. Suah kakak bakal di sana. Gugup tuh ada ibang juga kayak hayaan di jalan nih kada membawa HP tahu tahu ulun kalau pina tersasar. Iya, iya. Jadi kawan pakai Google Map berjalan-jalan. Bila napa-napa band nggak gimpis kawan minta telepon benda minta tolong. Oh berarti kita kalau kita kaitkan ke poin awal tadi karena di situ sudah ada KM Iya. iya Inilah, Iya. walaupun di tempat orang tapi pada akhirnya berasa kayak di tempat sendiri. Kayak di sini aja, Be. Iya. Iya, artinya rutinitas aman terkendali aja di Iya. sana. Oke, nih kita sekarang bicara masalah kuliah cepat dan jauh dari orang tua. Rata-rata nih Iya. biaya yang dikeluarkan sebagai seorang mahasiswa perantauan Oke. ketika menempuh pendidikan ke Jogja. Biayanya Biaya. kira-kira kayak apa kalau dibanding-banding misalkan kita ya kuliah di Amerika. iya waduh Iya. Nah, kalau secara umum aja, kalau masalah biaya di sana kalau masalah biaya hidup di sana tuh
mun dari ulun lebih murah Bang daripada kita di sini. Lebih murah. Lebih murah. Karena? Karena di sana apa ya, wadah makan segala macam nih murah-murah. Bahkan kan kadang kita di sini bila sekali makan tuh ya 20.000 lah. Ya. Bisa. Di sana bisa 22. ya, Belum parkir. kada 22 setengah lah. Iya ada. Iya. Enak. Iya lanjut. Jadi apa? Jadi kan kalau di sana 20.000 tuh bisa kawa 2 kali makan. Oh. Nah, sana tuh kan ada namanya rajin burjo atau warmindo. Itu 10.000-an tuh makan rajin lawan minum sudah deh. Jadi kan kawa 2 kali makan. Jadi kalau masalah biaya hidup di sana Bisa dibilang Iya. Murah, murah daripada kita di sini. Nah, Oke. kalau masalah biaya bolak-balik nih, dihitung biaya bolak-balik Banjar, Amuntai Banjar, Jogja Banjar. Nah, Iya, amun ngintur biasanya kami tuh sekitar 1 juta sekali tulak 1 juta dari Amuntai ke dari Amuntai. Misalnya dari Amuntai ke Banjar kan bisa bila naik travel 100. Ya. Nah, habis itu pulang dari bandara Banjar tuh kadang langsung ke bandara Jogja biasanya. Ya. Orangnya mau langsung ke Jogja itu bisa Talarang 1.400.000 lah ini lah. Nah, supaya lebih murah Ambil transit. ambil kada transit tapi ke Semarang dulu. Oh, Nah, iya. Dari Semarang hanya travel pulang ke Jogja. Atau Surabaya biasanya. Iya, bisa juga. Sekitar 1 jutaan. Lumrah aja tuh lah, Iya. biasanya dikatakan terlalu mahal. atau Ada juga. apa, juga dibanding ke tempat lain Iya. lebih kurang. Yang pasti tadi biaya untuk makan Iya, biaya Murah. hidupnya termurah. lebih murah. Iya. Apalagi bertanam seorang. Nah, jujur, bertanam surang rumah di sana ya Allah, jujur. Iya. Oke. Kenapa? Nih, tadi kan transportasi dari Banjar Amuntai. Iya. Ini sekarang lebih spesifikasi untuk biaya kuliahnya, kampusnya. Untuk kampus, ya. Kampus. Anggaplah ini kan rata-rata swasta nih. Turun swasta, ini Ah, negeri. negeri. Swasta. Iya. Jadi kalau untuk biaya nih kita bandingkan dulu lah lawan di sini kita Ya, misalnya Kalimantan. swasta di sini Ini. dengan swasta di sana. Oke. Jadi untuk saat ini nih ulun nih pantau nih. Wah, yo. Kisah pengamat di ulun nih juga Iya. pantau. Apa namanya nih? Untuk biaya itu sama aja Bang ay. Ada jauh beda tuh di Kalimantan lawan di Jawa. Bahkan banyak kalau yang sekelasnya kayak sekolah tinggi atau institut yang belum universitas Iya. lebih murah daripada universitas yang ada di Kalimantan sini. Oh, Nah, ini swasta nih, ranahnya Enggak swasta. Nah, kalaunya di negeri kan biasanya pakai apa namanya nih UKT. Nah, jadi kan melihat penghasilan duitan. Kalaunya di swasta itu kan kada ada pakai UKT, pukul rata lah sebenarnya gitu. Tapi untuk kelebihannya di swasta itu, jadi salah satu kan alasan lo ngambil di swasta aja nih, untuk fasilitas jauh lebih lengkap lawan lebih bagus daripada di negeri. Gitu nah. Kadang kan kayak di negeri ini bisa satu kelas tuh banyak loh orang misalnya lebih 50, tapi kalau di swasta maksimal 30 gitu nah. Dan fasilitas kayak ACC segala macam tuh lengkap. Nah itu jadinya ulun ambil di swasta lawan untuk ranking lah kayak itu hari biasanya yang swasta di apa namanya di Jogja rata-rata tuh di atas daripada universitas negeri yang ada di sini. Nah itu tadi Bang. Kalau Anda, sepengetahuan Anda nih, Ulun kebetulan Karena kita negeri kampus- lah. iya, Nah, ulun negeri. kebetulan negeri di UIN. merasa Amun terwakili kan Sudah sangat terwakili. Cara diwakili lah, jawaban diwakili ya. kenapa lah? Pertanyaan khusus. Lanjut. Ya, lanjut. Amun negeri lah, kebetulan negeri kan di UIN. Nah, di situ tuh kayak disambarnya tadi. Di negeri itu tergantung penghasilan orang tua. Jadi misalnya penghasilan orang tua nih banyak, tinggi lah sekitar bisa 5 juta ke atas atau 10 juta ke atas tuh bisa dapat UKT yang terlarang gitu nah. Jadi kada pukul rata. Jadi dilihat penghasilan orang tua, misalnya penghasilan orang tuanya di bawah 5 juta biasa bisa dapat nang UKT yang murah juga gitu. Kayak itu. Yang menyesuaikan. Iya. Kalau di rata-rata kan sih biasanya yang memilih ke Jogja, entah itu negeri atau swasta, otomatis sudah berlayangan. Nah, ini Iya. fungsinya KMHSU Iya. nih Iya. untuk menyampaikan hal-hal seperti itu. Baik, rekan Marudaya Podcast yang ada di rumah ataupun yang menyaksikan live di sore hari ini. Tadi mungkin baru sedikit penjelasan dari mereka. Jadi untuk masalah biaya transportasi itu sebenarnya bisa ditimbang-timbang Iya. dengan biaya yang lebih kurang.
Dan pastinya mungkin dari pemirsa Marudai Podcast di sore hari ini ada yang bingung nih anaknya mau kuliah di mana atau adik-adik yang ingin melanjutkan kuliah di mana. Simak terus perbincangan kita, mungkin lebih seru sambil diminum. Ini banyunya kalau ya sudah rasa kering kerongkongan. Langsung kayaknya mah. Minum lah. Sambil ya Allah. minum. Boleh. Sementara saya melihat contekan di ruang tuh. Oke. Rasa teh. Bisa bujur. Inilah rasa teh. Terima kasih untuk Apindo dan juga Marudai Podcast, gelasnya keren. Saat ini nih, Nggih. ini tinggalnya di mana nih? Tinggal. Oh, di sana, Di nggih. sana. Nggih. Ulun waktu awal kuliah ke mengkos, tempat mengkos, habis itu mengontrak. Habis itu untuk saat ini ulun di asrama. Asrama. Karena kan sudah jarang ke kampus. Jadi ulun hendak ke asrama aja kita kumpulan kawanan. Sudah mengkos. Jadi dulu tuh mengkos apa namanya nih? Sekira parak lawan kampus. Kan Ya. jarak asrama lawan kampus jauh. Agak jauh. Nah, jadi kan dulu ulun tuh mengkos dulu, nggih. Karena sudah ada jadwalnya, nggih, nggih. Jadi Mas Rama pulang. Kalau Amun ulun kebalikannya nya, ulun mau ngontrak balik hulu. Ya gak mau ngontrak semalam tuh karena sama lawannya juga kakak ulun di situ. Nah, pas kakak ulun masih ada, jadi ulun mau ngontrak lawan kakak ulun. Pasnya sudah lulus, nyelum mangkos. Nah, habis mangkos timbul corona. Habis corona nih sana Mas Rama nah. Jadi habis corona pas ke sana pulang hanya Mas Rama. Itu. Akmal 2? Ulun tak balik juga di situ. Ulun Mas Rama dulu. Asrama Karena kakak ulun saran juga nih, mau nikah mabe ya, mahasiswa baru lebih baik Mas Rama ya dulu, supaya kade takajut banget lah di Jogja tuh kayak ini nah, supaya kade dilepas langsung lah. Soalnya dia sama dia natuh sama juga ya kan itu. Jadi gitu lah. Bajikin aja. Ada tentuannya. Jadi, Sekarang masih? Masih Mas Rama. Masih di asrama Oke. sampai sekarang. Iya. Itu otomatis sudah hafal luar kepala, sudah jalanan di Jogja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggih, soalnya mau di dalam kepala kan muat ya, Bang. Nah, itu maksudnya. Awal-awalnya nih, hidup mandiri nih walaupun jauh dari keluarga. Nggih. Kayak apa rasanya? Awal-awal, sampai saya bukannya awal-awal sih, sampai sekarang kan otomatis jauh dari keluarga. Atau ada keluarga di sana? Kebetulan kan deh. Kebetulan kan ada otomatis. Ngomong pamulaan nih. Tatangin saya ada. Nangis tuh kan ada menangis bibirnya ada Pak. Nangis di sini. Jangan lagi rengit, jangan lagi lagi. Dada hantamnya lah. Dada hantamnya. Maribok. Sekitar seminggu pamulaan tuh nah, kuitan harus digenang. Apa kuitan mau kuning sudah kan makan, sudah kah segala macam kita kuning Bang. Sudah hebat kisah rame Bang situ padahal sadih hebat. Tak bisa kuitan. Tapi akhirnya bisa menyesuaikan sudah. Sampai sekarang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih menangis? Anu ya bila dia pimpinan nangis saya. Iya, Maribok. Akmal satu awalnya Kayaknya sama aja berarti orangnya. Kalau awalan pasti kayak sedih lo takajut nih jauh lawan kuitan nih nang sebelumnya tiap hari kan bersama lawan kuitan. Wah ini tak jauh kayak itu nah. Paling kawa PC lagi lo. Paling kawa ya alhamdulillah kawa hampir verify sih lo asal kali banget itu. Nah kayak itu Bang. Tapi karena sudah lawas deh, apalagi nang kami sudah bisa dianggap Tuhan nih. Lawas saya di Jogja deh bisa 3 tahun deh. Jadi kayak biasa aja deh. 3 tahunan sudah lah kalau rata-ratanya. Iya. Iya. 2019. Jadi Bang, Amun ulun ini sama nangisan Bang. Kalau kita pisah lawan kuitan ulun kayak anak paling disayangi Bang Johan. oh iya. Jadi ulun nih biar sudah lawas tetap 3 tahunan kalau tetap jadi bila tulak kabendere dan entar tetap ulun menangisan kayak anak-anak gitu. Kan paling disayangi tadi Bang. Iya. Ada apa lah? Ada apa? Tapi intinya sampai sekarang otomatis sudah terbiasa dan mungkin yang pasti sudah punya bekal untuk hidup mandiri ya. Iya, jujur. Betul. Bekal hidup mandiri. Apa? Ada kendala lah, merasa ada kendala lah jauh dari keluarga. Khususnya di tahun pertama kuliah nih biasanya. Pasti kan ketemu masalah, ketemu ini. Yang biasanya ada keluarga harus dihadapi sendiri. Pernah ada kendala atau Amun minto paling urusan duit leh. Iya. Kalau hanya nama nyambet juga. kan apa namanya sekalinya
urusan duit. duit. Nah, iya. Kalau ada duit kan ada masalah. Nah, Ya, sih, kayak kita nih di sini nonton lah nih. nonton mama. Wah. beda lawan mama. Ada walaupun ada masalah tetap belajar berdewasa Iya. lagi. Iya. Lebih kurang seperti itu. Ada aja kawan-kawan di Oke, nah itu kawan-kawan, apalagi kan kayak kita tinggal di asrama nih. Nah jadi itu nang membantu juga karena Fungsi KM ya, Nah, ada. fungsi KM kan fungsi asrama. Oke. Ini biasanya nih, ini minta pendapat masing-masing. Oke. Ada orang tua yang biasanya melarang anaknya kuliah Jauh nih. jauh. Atau ke Jogja lah kita ambil Ya. ke Jogja. Apa ke Jogja? Ini. Nah, pendapat bubuhan abang-abang bro. Iya. Amunnya kuitan tuh kan otomatis ngarannya hati kuitan anak kan Ya. pasti yang khawatir gitu nah. Kayak ulun yang lelaki aja kan dulu, maaf ke Jogja jauhan yang kayak itu, baik di Benjer dulu kayak itu. Dulu namun ulun di Benjer mah kada terlalu mandiri kan kayak itu nah, makin di bawah ketiak pian gitu nah. Ayo aku mencoba mandiri gitu. Wah, kita nih kayak pacarannya ulun nih meyakinkan kuitan nah, ulun nih mampu aja toh kayak itu nah. Kawa aja jauh kadepian, maksudnya kayak itu menghadapi masalah nih kawa aja kayak itu nah. Iya. Alhamdulillah aku aja kuitan loh kayak itu nah. Iya. Lawan kan kisahkan di sana tuh ada kawanan tuh deh keluarga. Nah jadi sedikit berkisah ulang nih. Ya, Nah, banyak ada bapak juga. ada apa banyak lah. Kita dulu sini Oke. sampai Mbak Isa. Minum dulu lah. Ya, minum dulu lah, kita kuat. Nah jadi awalnya kan ulun ke Jogja nih, kan diantar kuitan. Nah, Lawan kawan nih tulak situ ulun hubungi bukan KM. Kak, ulun hendak ke Jogja nih segala macam. Jadi sampai di bandara ulun diambil bubuhan kakak-kakak yang ada di asrama nih. Diambil dibawa ke asrama, habis itu kamu hendak mendaftar di mana aja gitu. Mandiri di UMY gitu, di bubuhannya kalau UMY daftar habis itu tes di GNI pulang sampai ospek segala macam di GNI bubuhan kakak-kakaknya tuh di KM situ. Jadi kan untuk orang tua tuh jangan terlalu takutan gitu. Untuk melepas anak-anak buendian ke Jogja karena buen kami KM siap membantu Ya. semaksimal mungkin. Kita lagi lebih jauh. Siap, sini. Tenang. Tadinya ada bersamaan. Ada menangisan. Iya. Ya, abang kira-kira ada pendapatnya sampai sekarang tuh masih banyak memang biasanya. Iya. seperti itu. Menurut deh paling ya lo jadi sakan tadi supaya ya akreditasinya itu nah. Amun kuliah di sini jalan akreditasinya masih bagus di sana kayak itu nah. Jadi kayak tanyaman supaya tanyaman cari geugeun kayak nanya. Paling itu bisa dibagi macam sama dari mama sampai akhirnya mama ayo ha. Kang mandi mamamu kah? Katulahan. Kayak itu panggil saja pokoknya. Iya. Ada apa lah. Ama Amun pendapat ulun nih, mun kuitan tuh menangati anak kuliah jauh pada kuitan tuh wajar aja bang. Wajar. Khususnya apalagi binian nih. Ya. Binian tuh tak ngalih lah. Apa? Beijinnya. Oh. Menakian mah nyaman sedikit. ya. Karena nih kakak ulun kamu bulik nah. Soalnya kakak ulun kan situ lah deh. Iya. Kakak ulun. Ada laki-laki Bibinian. Oh, bibinian. Nah julun mama ulun sama ulun mah pak Jogja jauhnya. Kayak menangati lah supaya di Benjer ya. Ulun tuh mah nyahutinya beda mah ya Jepang juga. Iya. Ulun karena bibini aja julun boleh akan kuliah ke sana. Oh, iya, Masa iya. ulun anak laki yang nggak boleh. Hai. Oh ini bujuk lah. Lalu mau. Jadi kesimpulannya mungkin para orang tua agak punya kekhawatiran Iya. atau merasa berpikiran mungkin bisa lebih sedikit membuka pemikiran lah bahwasanya di sana ada rekan-rekan di KM Yogyakarta ya insya Allah selalu siap membantu contohnya kayak Sayuti tadi sampai di bandara dijemput ini itu Iya. ya, dari finansial kan tadi Finansial tuh biayanya pun kada terlalu banyak. bisa Kawa ya? aja membantu aja. Kawa aja. Iya. Oke, nah mudah-mudahan sih untuk para orang tua ya mungkin masih agak bimbang-bimbang ragu anaknya ingin kuliah di Jogja, mungkin ada baiknya menyimak pembicaraan kita di sore hari ini karena wajar seperti yang dibilang rekan-rekan tadi mungkin ada kekhawatiran tapi insya Allah itu bisa diminimalisir lah kekhawatiran itu rekan-rekan di sana insya Allah persatuannya dan juga kerjasamanya Iya. pasti sudah mantap ya. Iya. Mantap. Oke. Nah, tadi kan saya sempat mendengar bahwa ada program kerja Nggih, ke KM. contoh ke sini Iya. kan perkenalan ke sekolah-sekolah Iya. atau seperti apa nih harapan-harapan kalian nih untuk mahasiswa ataupun mahasiswi Amuntai yang berkuliah di sana dari sekolah kan kita ajak akhirnya kuliah ke sana Nggih. kemudian lulus dan kembali ke Bandung nih contoh kalian nanti mungkin
walau alam mungkin kembali ke Banua atau kerja di sana. Yang khusus kembali ke Banua nih, harapan kalian seperti apa nih? Kesan yang sudah lulus nih kembali ke Benua. Ya. Harapannya tuh membangun Benua Bang nyata dulu ya kalau karena kan kita sudah kuliah jauh-jauh nih ke perantauan nih. Masa kita bulik kada dia membawa apa namanya tuh Oleh-oleh. oleh susah kayak lah aduh Bawa hasil. bawa hasil biasa membangun Benua ya kalau itu nah. Makanya kan kayak ulun nih kan nih skripsi deh di skripsi Ya. ulun disilah ambil judul di sini nih saya kira biasanya paling kada ada sedikit banyaknya nih membantu Benua lah karena mungkin bisa jadi skripsi ulun nih bahwa gisan masukan gisan Benua kita nah kayak itu Pak, Sering bocor deh. nyatain tambal dua. Satu atau dulu. Satu dulu aja. Ini Langsung aja dulu. matang contekannya. Ada contekan di juga. Ya, Mabel nih kan ditangkap aku juga. harapannya nih yang sudah lulus dan kembali ke Banua. harapannya sudah lulus ya Boleh. melanjutkan ke S2 aja harapannya aduh Boleh juga. Nah, itu Bang. gitu bilang bisa beli sudah boleh Sudah boleh kan? iya Itu tadi bujur kenapa kita nih supaya ada impasnya lah ke wadah seorang berbulik gitu nah. Sudah disampaikannya oleh kawan kita ini apalagi nih. Kita Mungkin ada jelas. hal lain, ada apalagi yang terlewat. kalau item ada yang hal sesuatu yang lebih wow untuk disampaikan iya Kenapa gue itu kak? Iya. Binian gue juga kak. Nah, aduh sama gua kawan kita. Wah, ada bujur. Ya kok. Supaya ada keturunan Jawa. Nah, ais persilangan budaya Ya, aduh mun kawa tapi ini pilihan terserah buhen yang kuliah di sana Iya, kan iya. BGW di sana kah atau BGW ke sini. Tapi mah kalau lebih baiknya tuh BGW ke sini karena supaya kita tuh nah kuliah jauh-jauh supaya pas ke Amuntai Bebulik nih ada kontribusi kita di Benua kita supaya Harapan ada Benua juga menyambut kontribusi iya itu. menyambut Iya. kita juga. Nah, harapannya sama-sama lah. oke begitu Ngomong-ngomong, iya Bu Nikam ini aslinya mana? Aku lupa menanyakan. maksudnya asli amun Thailand Iya, dia Muntai di mana? pakacangan ulun Pak Kacangan, Oke. Lu nantauan tahu lah. Rantauan, kasininya pada kandanganan. Iya bujur. Ya, Rantauan sana. Eh. Ya, oke. Tangga ulen. Tanggal Ulin, Pak Kacangan. Iya. Iya, iya. Hah? Ulun nggak? Ay, iya, ulun kan ingat menakun nih ya. Jahe main kameramen betakor pian mana menunggu ketemu itik bang. Sekira jangan berkunjung ke sana ya bisa. Ulun tuh jaga itu. Nah, kita jangan Oke. Kembali ke topik. Ini kan di asrama nih. Oke. Tadi ada sedikit memang disampaikan, tapi biasanya di asrama ada yang berpikir-pikir, wah di asrama awalnya halus, sasak, lainnya orangnya. Nah, ada sedikit lebih baik diberi pencerahan nih. Fasilitas di asrama biasanya apa aja nih? Kalau fasilitas tuh asrama tuh kalau asrama putra nih. Asrama putra tuh kamarnya ada 10. 10 kamar. 10 kamar. Habis tuh nah jadi untuk orang yang guring di kamar, misal kada banyak ya nama asrama bisa surangan-surangan gitu. Bisa kamar tapi misalnya banyak paksa berdua gitu. Ya kamarnya kenal juga, Bang. Jadi muat aja tuh berdua. 2 kali lapangan basket. Bisa jadi. Sedikit lagi halus Iya, kayak iya, iya. Pokoknya untuk 2 orang masih cukup. Iya, cukup 3 orang pun cukup itu nah. No. Iya. Ada lawan habis itu kan fasilitas asrama tadi ada mesin cuci. Iya. Mesin cuci, ada kulkas, ada kompor gas, ada dapur segala macam. Habis itu Karaoke. TV, wifi Ya. segala macam. Wifi Nah, ada. ini Kalau zaman sekarang biasanya yang dicari wifi terlihat. iya, ini. Nah, Entah itu mau ada kulkas atau tidak itu tidak peduli. Yang penting Bujur. ada wifi. wifi, Wifi ada. wifi, printer segala macam, lengkap. Biasanya lengkap, lebih lengkap daripada rumah seorang Benu aja selama ini bian fasilitasnya. Iya, iya, iya. Nah, pada dong link Iya. gitu, jangan lah. Oke, nah, artinya kapasitas kamar berapa tadi untuk putra? 10 kamar. Untuk yang putrinya 8. Putrinya 8. Jadi asrama nih di muka asrama lakian, di belakangnya asrama binian putri. Jadi bilang anak jadi kadang satu bangunan dipisah juga tuh, tapi beparakan gitu. Daerah mana nih? Bangun Tapan, Bantul. Oh, di Bantul. Kalau nyata tahu JC depan, Parakwan JC itu, Jogja JC? Expo. Ya.
Saya tahunya yang rekan-rekan yang udah dekat condong catur itu entah kemana. Iya. Condong Tidak catur. ada salah satunya di sini. Waduh. Ya. Itu fasilitas. Nah biasanya Oke. untuk tinggal di asrama ada persyaratan nggak? Misalkan harus IPK-nya, bukan IPK sih, nilainya segini baru boleh di asrama atau bagaimana? Ada syarat khusus kah kalau ingin tinggal di asrama? Mun persyaratan tuh anu aja kami nih yang penting orang masih HSO. Nah itu persyaratan pertama. Mun kada HSO tetap masih kawa empat asrama asal suah 3 tahun sekolah di HSO. Nah itu iya. persyaratannya. Kawan yang terakhir apa semalam? Apa? Nang KTP HSO kah? Iya. Nah itu kawan itu tiga buting macamnya nang kawa 4 asrama kayak itu. Nah. Itu aja sisanya masalah EPK tuh kada ngarep. Nggih. Kada ngarep. Kawa aja asrama aja. Kan batas maksimal 3 tahun. Iya. Batas maksimal asrama 3 tahun. Biar bisa Nggih. bergantian. Nah, bergantian pulang. Yang hanya masuk pulang jadi sudah 3 tahun. Keluar lah itu kan selanjut pergantian periode apa nih? Periode Pemain. Mungkin ada strukturalnya iya. juga. Nah, di itu nggih. kampus. Setiap tahun Oh, di kan di kampus asrama, sama. setiap tahunnya kan berganti juga tuh. Ketuanya ada gitu kan, wakilnya sekretaris segala macam tuh ada juga kayak itu. Jadi itu berganti segala macam setiap tahun dan yang sudah 3 tahun paksa aja gitu nah. Iya. Pergantian pulang. Itu ada pembiayaan atau mungkin ada semacam iuran dan sebagainya? Kalau iuran tuh ada. Iuran di Misalnya kayak, tapi kalau untuk biaya asrama dulu tuh 1 bulan tuh sekitar 130 kalau yang asrama putranya. Nah. Kalau yang putrinya tuh 150 150 lah. 150. Ya 150-an sebulan. bisa bulan. sebulan. Nggih. Itu untuk Asrama tadi. Itu bayar. Bayar wifi segala macam lah. include seberitaan tadi, wifi segala macam listrik. Listrik, Nggih. menu, makan. Makan masing-masing. masing-masing. Kada mampu asrama. Habis. Masakan kulkasnya sudah ada, Oke. airconnya sudah ada. Kadang kayak itu masakan aja. Ya. Lawan chefnya ada juga di sana. Siapa namanya? Siapa namanya? Zulfa. Oh, kira tadi Halo, Zulfa. 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 Sedikit mirip Iya. Zulfa. Biasanya kalau masalah biaya kayaknya lebih murah daripada kontrak atau kos. Jauh, Iya, jauh, jauh. jauh banget. Ringan. Ya. Pernah overload nggak selama ini? Alhamdulillah kalau perlu kada suah bang. Saya tahu ulun nih, siapa ulun sudah situ kada suah bang. Karena mungkin sudah diatur lah, Iya. artinya maksimal berapa orang Iya. yang sudah 3 tahun harus keluar. Lawan kan kadang-kadang yang kuliah nih, kadang-kadang yang jauh pada asrama banyak kuliahnya. Jadi kuliah aja mas asrama kan karena jauh. Kayak ulun dulu kan di UNJ. Iya. Awal kuliah aja mas asrama karena jauh. Hmm. Sudah hilangkan bimbingan hanya itu. Siap. Oke. Ngomong-ngomong masalah program kerja, Nggih. ini sudah mampir ke sekolahan atau bagaimana? Sudah dijalankan program kerjanya atau Sudah, belum? sudah. Sudah. Sosialisasi, sudah. Sosialisasinya sudah. Responnya Bagus saja. sudah Masalah Siap. kami Nggih. ada bila habis sosialisasi biasanya kami Bulan grup khusus bulan maba yang Camaba ya. kuliah tajuk kerja lah. Calon mahasiswa. Jadi di grup tuh totalnya lumayan banyaknya tuh antusias bulan HSO nih. Ya. Anak-anak juga. Nang iya. Aja. Enggak, tajuk kerja lah. Segitu banget ya. Jogja, ya. Nggih. Dan sudah ada juga beberapa yang sudah lulus diterima di Nah. universitas swasta di Jogja. Oh. Oke, sudah ada banyak Mahabarika, ulun sudah lulus di sini. Di sekitar 3 atau 4 orang lah itu. Sudah. Nggih. Lulus. Positif lulus Iya. sudah. Siap. Di kampus UII rata-rata Universitas Universitas Islam Indonesia. Nggih. Jakarta. Baik, mungkin habislah pertanyaannya. Ada lagi pertakunan buat di belakang? Nah, ada yang ditakuni kah? Ketua apa? Ketua KM. Dana, ketua KM. Siapa? Ketua KM. Ketua KM siapa katanya? Ketua KM ini hanya terpilih nih, ngarannya Lani Sadewa. Oh, iya. Nggih. Keren. Hanya terpilih di bulan apa? Januari tadi. Januari tadi hanya terpilih habis Musang. Kuliah di UII, Universitas Islam Indonesia di jurusan Teknik Sipil angkatan 2020. Ada kawan hadir ya, Sidin betukan. Betukan. No. Nggih, mahal suara Sidin juga. Iya. Ayo kak, Wajar. ada apa-apa ayo. Nggih. Itu biasanya ketua itu tugasnya apa? Di KM. KM. Urun bingung banget tuan itu guys.
apa? Soalnya siapaan yang jadi ketua nih? Aku mengalihi ulun aja. Ketuanya bingung. Aduh. Ada bapak. Begaya. Ini tugas ketua nih kan rajin biasanya mendeta kekawanan seberitaan, biasanya masuk ke pengurus misalnya. Habis itu karena mendeta mahasiswa baru kayak itu menghubungi kan, jadi tahu nih. Oh ini. Dan biasanya loh yang ada yang mangkos, ada yang kadiswa sama sekali bergabung, ada juga nih orang Kamuntai kadiswa sama sekali bergabung. Nah itu dicari juga, salah satu tugas ketua juga kan, mencari oh ini nih orang Kamuntai tapi kadiswa bergabung, tapi kosnya di sini ada dapat info nih, dia datangi ke kosnya tuh, jadi tahu kalau kadihindakkan kita nih kalau napa-napa gitu. Iya. Jadi tahu. Nah itu salah satu jadi tugas ketua. Biasanya tentunya di Jogja bukan hanya KM HSU, Inggih. mungkin ada apa? KM kabupaten lain. Ada. Biasanya Ada saling berkaitan kah atau mungkin ada KM orang rata, ada KM untuk Kalsel nih, lengkap jasa beritaan kabupaten yang ada di Kalsel ini ada KM-nya. Nah, habis itu pulang ada lagi satu yang mengapalai lah kayak itu, nah pembahasan itu. Namanya PMKS Persatuan Mahasiswa Kalimantan Selatan. Nah, itu di atas bisa derajat ke atas di atas KM. Ada tahun ya. Nah, pokoknya ada itu yang menaunginya kayak itu nah. Kayak itu. Biasanya pernah kolaborasi kah untuk yang semuanya ini, untuk mungkin ada satu kegiatan kah atau mungkin Ada. saling silaturahmi? Ada. Ada. Bahkan kami hanya mengadakan BUM PMKS tadi, mengadakan acara haul berkumpul. Tanggal 18 lah. Tanggal 18. Iya. Jadi sebuah kabupaten yang di Kalimantan Selatan tuh bergabung Seberitaan kumpul. Jadi Kalsel. Iya. Oke, siap. Ayo cepatnya ditulis dulu ya. Madang pertanyaannya dari belakang masih ditulis sambil diminum. Jangan lupa rekan-rekan di Marudai Podcast di kesempatan sore hari ini yang menyaksikan live ataupun yang menyaksikan secara tidak langsung di channel YouTube. Jangan lupa untuk tetap di like, subscribe dan juga tentunya di share Marudai Podcast. Podcastnya Orang Banua. Sekali lagi kita bertempat di studio Suhu Community dan terima kasih untuk Apindo yang mendukung penuh acara Marudai Podcast. Oke, bagaimana hubungan dengan warga sekitar nih di asrama di sana? Nama asramanya benarkah Candi Agung? Iya, bujur banget. Ya. Asrama di sana namanya Asrama Candi Agung Hulu Sungai Utara. Wah, iya. Nah, tapi ada tambahan putra lawan putri. Ya. Asrama putra sama putri. Nah, namun untuk hubungan lawan warga sekitar leh, baik ulun rasa selama ulun bagian di asrama tuh baik banget aja katanya. Bagus. Iya, soalnya kayak kami mengadakan acara buahnya bisa umpat. Habis itu buahnya mengadakan acara kami bisa umpat juga. Nah, kayak itu. Jadi ya rakat aja katanya, ada dari suatu masalah macam-macam. Membaur aja toh. Membaur. Nggih, dan akhir tahun tadi kayak ada kami tuh sedikit musibah kamalingan. Iya. Kamalingan sepatu di asrama. Nah, jadi apa nih? Maling mendengar kami itu kamalingan gue kampung tuh langsung di tangan nih kan Antusias. ini nanti tahu kan karena kami warga itu rakat lang pari biasanya kayak itu dah. Iya. Guys sudah nama membaur lah kayak itu. Itu artinya karena pembawaan dari orang-orang di asrama yang terorganisir, mungkin itu peran ketua tadi mungkin salah satunya itu juga ya, Iya. mendisiplinkan rekan-rekan yang ada di asrama. Ngomong-ngomong siapa tadi yang dari awal di asrama? Ulun Iya. asrama. Sampai sekarang masih di asrama sama ini. Sama sudah bertiga-tiganya. Nggih. Tak kumpul lagi di asrama nih namanya. Iya. Tapi beliau berdua nih satu hal sudah lawas sudah. Ulun hanya dia. Kayak apa lah? Apa lah? Lanjut. Oke, nah artinya mungkin sedikit banyaknya sudah merangkum nih alasan kuliah di Jogja tadi kan. Kita sudah bicara masalah biaya, sudah bicara masalah pemilihan kampus dan lain-lain tanpa bermaksud mendiskreditkan kampus lain sebagai pilihan. Iya. Ada baik kita lebih melihat akreditasinya seperti apa, kemudian juga jujur memang itu kendala yang dari dulu sampai sekarang untuk pilihan kampus di tempat kita memang rata-rata terbatas, walaupun ada juga mungkin akreditasinya masih di bawah seperti itu ya. Mungkin bagi rekan-rekan Marudai Podcast yang masih mengawang-awang, tadi sudah dijelaskan rekan-rekan yang kebetulan masih berkuliah di Jogja, sebentar lagi mereka lulus, mereka sudah berkisah sedikit banyaknya baik kehidupan sebagai mahasiswa di daerah Jogja maupun suasana di asrama Candi Agung, putra maupun putri.
Oke, nah selain ikut organisasi di KMHSU nih, ada organisasi lain atau mungkin organisasi yang berkaitan dengan hobi dan yang lainnya? Artinya kan biar kita di Jogja nggak melulu kuliah, nggak Iya. melulu di apa di Kampus asrama. terus. Apakah ada organisasi lain? Amun organisasi untuk ulun pribadi semalam tuh salah tempat organisasi futsal kampus. Futsal kampus. Nah, di UIN tuh ada menyediakan organisasi futsal, jadi kami tuh ya main futsal, habis itu bila ada lomba kami umpat gitu nah. Alhamdulillah sering aja menangnya gitu nah. Jadi kayak kada melu kuliah ke asrama kada Ya. ada aja kayak organisasi lain. Ya. Bisa wadah bakal di futsal tuh lain main futsal wara, itu kami bisa bakawanan juga lawan bubuhan futsalnya tuh di luar nongkrong kayak itu. Kalau organisasi di luar kampus? Di luar kampus untuk ulun masa ompati juga ada kami ikatan alumni. Karena ulun semalam sebelum kuliah itu sekolah di Raha di Residah Khalidah Muntai. Nah, jadi kami ada ikatan alumninya namanya Ikatan Keluarga Alumni Raha Amuntai Jogja. Nah, itu ya kayak di situ fungsinya ya mengumpulkan orang-orang yang lulusan Raha yang kuliah di Jogja, sama aja kayak kurang lebih lawan KMHSU, cuma itu circle-nya terhalus sedikit gitu nah daripada KMHSU. Kalau apa ada kegiatan lain? Ulun berhubung masih mahasiswa baru jadi belum ada. Belum. Tapi rencana sudah ada di semester depan lah karena membantu organisasi. Kalau Jadi, kalau kayaknya ulun banyak organisasi nih. ada juga bang ulun nih. Nggih, di kampus ada jurusan mempati organisasi gitu nah di kampus dulu, tapi wah ini nggak ada lebih aktif lagi gitu nah. Ya. Sudah habis itu kalau yang di luar kampus semalam turun sempat empat di PMKS tadi, Persatuan Mahasiswa Kalimantan Selatan. Ya, ya. Nah itu juga itu Itu di luar kampus berarti. di luar kampus. Karena lebih ke arah persatuan Iya. mahasiswanya. Nggih. Terserah dari kampus mana. Nggih. Kalau yang masalah hobi olahraga ulun ada bang ulun tempat nang organisasinya gitu nah. Oh, betul. Nggih. Ada pertanyaan nih. Dari live IG nih. Dari live IG kita bacakan. Wah, asrama di sana gimana nih, Kak? Katanya ketat kah kayak di pesantren? Ada ini kan nggih kadang pemirsa ini mendengar bila nang asrama ini lalu kayak pesantren aja nah. Iya. Ya ada. Jadi di sana tuh lain asrama tuh nggih. Jadi di sana tuh kada kayak pesantren. Habis itu di sana kada ketat banget juga kayak itu nah. Lawan kan bebas banget juga. Nah, contohnya ada jam malamnya segala macam juga kayak itu nah. Karena kan namun kita terlalu nang bebas mantang-mantang nih juga ada kuitan sakahandaknya nih. Jangan. Nggih. Janganlah. Nggih, kada urut. Masih jauhan. Iya. Jadi di sana tuh rajin ada juga nang tutuhannya nih, nang orang kita benua, nang ternyata apa bini di sana kah? Nah si dina bisa memadehi rajin. Iya. Kita angkat sama lawan kan kayak kami misalnya nih angkatan Tuhan nih, Hmm. kayak bulan ini kami memadehi gitu nah. Bagus. Oh jangan kayak ini inilah. Jadi yang di sana tuh mun ketat banget tuh kan dia juga, Ya. bebas kan dia juga kayak itu nah. Jadi santai aja. Lain mah kayak asrama pesantren situ nang menghafal kah atau apa kada. Ya. Tapi di sana ada juga peraturannya lah kayak itu. Ada. Iya, kegiatannya ada. Nah, lawan di sana paling kayak kegiatan di asrama tuh rutinan setiap malam Jumat tuh yasinan. Oh iya. Jadi sekira kayak di benua aja nih. Jadi yasinan tuh misalnya minggu ini di asrama putra, karena minggu kainnya di asrama putri pulang. Nah, dan setiap 2 minggu sekali bisa juga kami ada hapsian juga itu nah. Di sana untuk di asrama. Jadi untuk asrama tuh kada terlalu ketat, kada juga bebas gitu. Iya, bagus lah seperti itu. Artinya kita sebagai mahasiswa walaupun di orang tua tolong dijaga lah Nggih. nama benua. Bujur. Tidak sekedar menjaga nama benua nih, nama diri sendiri, nama orang tua dan juga tentunya pasti kaitannya ke nama kampus dan nama orang tua. Iya. Nama lingkungan. Oke, ada lagi kah pertanyaan di IG Kakanda? Oh belum ada katanya seperti itu. Ada pertanyaan kah? Ada deh kalau Ada masukan nih, ini biasanya nih masukan nih selama pengalaman di Jogja di asrama. Asrama ini biasanya dari daerah atau apa nih? Oh, iya dari daerah, dari fasilitas Pemkap. Nah, Oke. mungkin ada masukan nih ke depannya seperti apa dari 3 tahun yang sudah dirasakan. Mungkin perlu perluasan, penambahan. Oke. Tidak apa-apa kita Iya, akan bujur. beri masukan saja. Ini dia masih maba. Bujur. Jadi kan belum tahu. Iya, tahu. Yang lama. Oke. Untuk Pemkap, siapa ulun di asrama nih kan, alhamdulillah lumayan bagus loh. Apalagi akhir-akhir ini nih, ancak juga Pemkap datang ke sana mengontrol renov nih. Semalam kan
bocor atap segala macam kan laporan, habis itu langsung Pemkab datang, dia responan cepat gitu nah, Ya. langsung mengiau tukang segala macam, jadi sudah dibaiki segala macam. Jadi dalam beberapa tahun ini alhamdulillah untuk Pemkab apa nih responan cepat aja toh, menanggapi masalah kami dia sama. Nah, lawan kalau saran kami itu kehendak kami ini asrama tuh ditingkat bang. Di tingkat Ini yang sekarang masih belum tingkat. belum. Lawan kan asrama Candi Agung ini asrama paling tua daripada asrama-asrama yang lain lah, asrama kabupaten lain gitu. Jadi sadang aja bang paling biasanya tuh dihanyari lah kawa di tingkat gitu. Sekira jadi kan kawa juga ini banyak kan nih menampung nang mahasiswa nih. Nah itu bang dulu sarannya. Akmal ada lagi. Wah sih berat paman menyarankan aneh. Ngiran apa? Keinginan saja, harapan. Iya. Untuk harapannya apalagi di asrama ini fasilitasnya sudah kayak lengkap bener dah. Apa disampaikan tadi kayak lebih pada rumah seorang. AC ada lagi. Nah bener asik ada lagi. Oh iya. Mun kalau bahasa disuruh harap banget sama saya lah kok. Ada BAC aja melatih terus. Nah itu kan masukan nih. Iya. Kilometernya Iya. ditambah. Iya. Nah. Oke, mungkin ini last question ya? Oh belum. Katanya nih Selemi lebih kurang 3 tahun nih. Ini berarti yang nih Berarti 3 tahun. dua-duanya apa coba? Tapi untuk yang baru ada pertanyaannya. Apa yang dirasa paling berarti nih? Yang hanya didapat di sana. Kita tekankan pada kata hanya didapat di sana. Selama 3 tahun yang hanya didapat di Jogja. Apa? Kalau Udang. lu nggak bisa beginian. Ada bisa nggak kon. Ya, yang Udang, hanya oke. pengalamannya. Kalau di sana tuh yang paling ulun yang dapat di sana tuh yang kali lain bisa kan dapat tuh kali biasanya tuh. Iya. Mindset kayak jurang tuh, pola pikir ya. Betul. Nah itu nang Bisa. ulah-ulan kayak di sana tuh kan banyak pergerakan segala macam lo di sana lo kita tuh banyak tokoh-tokoh banyak di sana tuh. Nah karena kita rancak benu mendangari sidin nah inilah atau diskusi lah kan ulang tuh. Nah itu nang kawa mau pola pikir nih menjadi lebih dewasa atau lebih kritis lah gitu lah. Nah itu menurun. Selama di sana ya. Enggih. dapat itu. Alhamdulillah. Artinya perubahan pola pikir mindset Iya. tadi. Karena dari mindset bisa merubah dunia, bukan dunia yang merubah mindset kita. Iya, ya kan? betul. Setuju? Setuju tapi kadang-kadang merubah dunia ya pak. Dunia ini bulat misalnya lah. Biasanya diangkat ya dah lah. Oh jangan Catatan, itu catatan. Dohai. Apa? Amun Selama 3 tahun di sana nih yang Iya. didapat. Amun ulun tuh lebih ke kekawanannya ulun bang. Soalnya ulun banyak. Circle. Iya, selain bakawanan di asrama ulun bakawanan di bubuhan kampus juga kan. Habis itu di luaran lagi di apa? Di organisasi tadi. Nah dari situ kayak ulun ketemu kawanan orang yang lain orang Kalimantan. Jadi tahu kayak apa kebiasaan buahnya, kayak kawal lebih belajar toleransi gitu nah. Ya. Dari situ habis itu pulang sempat dia bakawan lawan orang yang berlainan agama lawan seorang. Nah di situ pulang jadi kayak tahu oh buahnya kayak ini nah. Nah kayak itu. Iya, oke. Yang masih baru nih biasanya walaupun hahanyara di Jogja apa tuh wah ini kena dari yang muntah yang kayak gini ini apa nih kira-kira? Pantai kan dari daun pantai. Nah pantai gitu sih. Pantai. Ada pantai bawang pak. Ambil uang. Beli mah dia masuknya. Iya, betul. Belum lah, belum. Tapi mungkin kayaknya nanti kita setuju saja ada ini dari mindset, dari circle. Mungkin kamu nanti bisa menambahkan di podcast tahun depan. Kita tanyakan itu tahun ke depan apa artinya Apindo dan juga Marudai harus memanggil kita lagi 3 tahun. Siap. Pertanyaan terakhir, agak mantap nih pertanyaannya. Aduh. Gugup lah. Dari live IG nih, ada nggak ya cinlok sesama mahasiswa HSU di sana? Nah, Kalau masalah Tahu cinlok lah, yang dicocok sambal kacang tuh. Oh, yang mana? Iya. cilok cinta lokasi ya. Nah, ada nggak yang pernah mungkin sampai terbawa kawin? Kalau di mahasiswa kita di sana banyak loh. Ya. Lebih pada nang dua tuh kan banyak artinya kan sampai tak betul. kawin tuh. Kalau masalah nang ingin berpacaran kita kawin tuh banyak lagi deh itu. Iya. Ya kalau aku nang tak kawin, alhamdulillah banyak juga tuh. Banyak. Yang sampai benakan di sini ini. Banyak juga sih deh. Pian Pak? Ulun alhamdulillah ada bisa ulun gitu nah. Ulun nih kayak ada perlombaan mencintai diam-diam tuh.
Jualan aja lah. Nggih. Mencintai diam-diam Diam. sih kan. Nggih, Aduh kayak apa ini Lot? Kalah saya ini kamu kayak kata-kata nih. Iya, boleh. Artinya tapi banyak Nggih. yang kawin. Banyak sampai banakan sudah ini, banyak. Sampai kita kawin banyak lagi. Oke, siap. Pengujian rahasia. Punya rahasia. Bujur. Panjang lebar sudah kita rekam Marudaya Podcast di kesempatan sore hari ini dari macam-macam, dari biaya hidup, dari segala biaya hidup, juga perjalanan hidup. Oke, jangan lupa juga ada IG untuk KM HSU Jogja nih, ada IG-nya nggak? Mungkin Ada lah. Ya, apa IG-nya KM HSO titik Yogyakarta. KM HSU Underscore. Titik kan Underscore. Ayo harus berang. Iya. Kada apa lah. Ada Pak. Lanjut. KM HSU Underscore. Yogyakarta. Yogyakarta. Iya. Itu IG. IG. Oke. Nah, untuk rekan-rekan Marudaya Podcast tentunya banyak informasi di sana Nggih, disampaikan. biar kegiatan kami biasanya di situ kan di IG tuh dokumentasi kegiatan kami segala macam, atau bisa juga bila bubuhan ading-ading nang anak kuliah nih kada dapat kontak kah nih, nak mau hubungi siapa kan Jogja nih, langsung aja hubungi di IG gitu. Nah, kontaknya di IG KM HSU Yogyakarta itu. Oke, KM HSU Yogyakarta. Banyak informasi di sana. Jangan lupa juga untuk follow di IG Suhu Community, kemudian follow juga Marudaya Podcast, dan tentunya follow juga IG Apindo Sungai Utara. Pasti banyak informasi yang akan kita sampaikan dan berbagai macam hal-hal yang unik, tentunya juga berkaitan dengan Anda semua, khususnya pada hari ini kita untuk kaum muda yang bingung kenapa harus Jogja, sudah disampaikan secara garis besar. Mungkin nanti yang lain-lainnya bisa lewat DM lah ya. Iya. Setuju lah di DM ading-ading. Oh kan sudah ada grupnya tapi Sudah ada. grupnya. Oke, pemirsa dan juga penonton yang live di IG ataupun yang menyaksikan acara ini secara non-live pagi, siang, sore, apapun kapan Anda menyaksikan acara ini. Itulah tadi serangkaian perbincangan kita dengan rekan-rekan yang ada di KM HSU Yogyakarta. Sudah disampaikan juga secara garis besarnya kenapa harus memilih Jogja, kenapa harus membanding-banding ini itunya, kampusnya ini itunya, tanpa bermaksud mendiskreditkan atau mengecualikan yang lain, tapi memang ada sisi positif yang harus kita ambil di sana. Dan masalah biaya juga tadi sudah kita bahas. Oke, yang pasti terima kasih dulu untuk 3 orang rekan kita. Tidak terasa karena durasi kita dikasih lebih kurang 45 sampai 1 jam. Mungkin kita sudah ada di penghujung waktu nih. Terima kasih untuk Akmal 1, Sayuti, dan juga Akmal 2. Terima kasih. Walaupun masih mahasiswa baru, dari pengalaman pastinya akan menambah wawasan. Oke, terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda masih di Marudaya Podcast di kesempatan sore hari ini. Marudaya Podcast yang orang Banua, persembahan dari Apindo Sungai Utara, dan juga terima kasih untuk Studio Suhu Community tempat kita melaksanakan live dan syuting pada kesempatan hari ini. Saya Reja yang bertugas, akhirul kalam al-fakir. Sekiranya ada salah hilap dalam perkataan, perbuatan, ataupun yang lain-lain, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.